Kabar mengejutkan datang dari Fitch yang mendowngrade peringkat kredit Amerika dari AAA menjadi AA+. Kira-kira bagaimana dampaknya dan kenapa sampai saat ini kita melihat justru tidak terlalu heboh? Apa seperti demikian? Oke, kita lihat terlebih dulu ulasan berikut ini. Ya, ekonomi kalender hari ini berkisar antara BOJ Minutes dan juga nanti malam kita akan berhadapan dengan ADP Non-Farm. Yang artinya kita akan langsung berhadapan dengan data pasar tenaga kerja. Kalau kita lihat dari data yang tadi malam, George Job Openings dirilis dengan angka relatif lebih rendah atau lebih lemah. Dan itu harusnya menjadikan tanda-tanda atau kisaran bahwa pasar tenaga kerja mulai melonggar persis dengan apa yang diharapkan oleh Fed. Dan selangkah lebih maju tentunya terkait dengan ekspektasi akhir siklus kenaikan suku bunga. Nah, nanti malam data yang lebih penting adalah ADP, di mana data ini biasanya dikorelasikan dengan data NFP di hari Jumat. Tapi apakah korelasinya positif atau tidak, belum tentu. Tapi yang jelas, ekspektasi seperti Anda lihat di sini, angkanya 189.000, agak jompang, sangat jompang, dan sangat jauh mencolok daripada data bulan sebelumnya yang angkanya 497.000. Oke, ini saya menjadi pertanyaan. Apakah kita akan mendapatkan kejutan di bawah 189 atau justru angka tengah di kisaran 200 atau 250.000? Kalau apapun yang terjadi, kalau misalkan kita bicara tentang perbandingan antara forecast dengan aktual nanti, tentunya itu adalah data yang terlalu tinggi yang artinya juga masih menunjukkan relatif kuat. Tapi kalau kita compare dengan data previous di 497, tentunya angka 200 dan 250K itu akan membuat signifikan perbedaan. Jadi kita akan lihat potensi nanti malam apakah itu akan menggoncang market atau tidak. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Powell, maka selalu ingat tentang statement kebijakan berikutnya bergantung kepada data ekonomi. Dan itu berarti data ADP nanti malam diharapkan relatif lebih lemah. Kalau ternyata datanya di bawah ekspektasi, tentunya dolar akan mengalami pelemahan dan tentunya emas akan menguat. Termasuk juga pasar saham. Tapi kalau misalkan data aktualnya lebih tinggi daripada ekspektasi, hati-hati, emas kemungkinan akan kembali tertekan dan berarti kita akan kembali melirik 1930 sebagai zona kritikal yang bisa saja ditembus. Itu pun dengan catatan kalau ternyata data ADP-nya secara mengejutkan tetap berada di kisaran 3,5 atau bahkan 400.000. Tapi kalau misalkan dia berada di 200.000, saya juga cukup penasaran apakah dia akan direspon dengan sesaat lalu kemudian dia rebound, dan itulah timing yang tepat untuk kita nantikan di hari Jumat. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang yang diingat lagi adalah dua data ini, NFP dengan CPI. Jadi ingat, saya akan tetap ulangi terus-terusan untuk mengingat sampai FOMC September bahwa semua ini akan menjadi figur utama atau data utama yang akan disoroti oleh Fed. Berarti 4 Agustus di hari Jumat adalah data NFP yang pertama, kemudian nantinya minggu depan 10 Agustus kita akan berhadapan dengan CPI atau inflasi CPI. Jadi kalau dua data itu relatif lebih longgar, oke, kita akan dapatkan penekanan ataupun penurunan dari US dollar, dan itu berarti mungkin seasonal event, seasonal trend untuk emas di bulan Agustus mungkin saja akan kembali terjadi. Data ekonomi minggu ini sudah rilis dengan data manufacturer dan non-manufacturing di hari Senin dari China, kemudian juga GDP dan juga CPI dari Eropa, dan tentunya manufacturer PMI dari semua kawasan kemarin, termasuk George Job Openings. Berarti malam ini kita akan terfokus hanya sisa dengan ADP karena BOJ Minutes sudah selesai tadi pagi. Oke, kita bicara tentang peringkat kredit Amerika yang dipangkas oleh lembaga pemeringkat kredit Fitch. Perlu diingat, Fitch ini juga sudah pernah memperingatkan market, memperingatkan semua pihak bahwa mereka menempatkan peringkat kredit Amerika dalam sorotan negatif. Dan itu terjadi di bulan Mei saat kita terfokus dengan perdebatan kapan debt ceiling tersebut disepakati. Nah, ternyata inilah seri lanjutannya di mana Fitch secara tidak diduga beberapa bulan berselang dari bulan Mei justru mendowngrade peringkat kredit Amerika dari AAA menuju AA positif. Nah, ini adalah mencerminkan penurunan fiskal yang diharapkan selama 3 tahun ke depan. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Fitch beralasan kepada tingkat batas utang yang selalu berulang. Kalau misalkan kita lihat di sini, kesepakatan yang sempat tercapai di bulan Mei yang lalu adalah untuk menunda debt ceiling ataupun menaikkan debt ceiling hanya sampai kurang lebih tahun 2025. Dan kita akan melihat potensi tersebut akan kembali berulang di mana pembahasan ataupun perdebatan akan kembali stuck dan faktor politiklah yang ada di belakang itu. Dan akhirnya
Resolusi di menit-menit terakhir menurut Fitch itu bukanlah hal yang cukup bagus karena akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan kredit dari para konsumen ataupun investor obligasi Amerika. Ya, kalau seperti ini responnya tadi pagi sebetulnya kalau Anda lihat ada gap yang cukup besar dari emas. Dari kemarin ditutup di angka 1944, tiba-tiba hari ini pembukanya di 1950. Dan itu berarti ada gap yang cukup signifikan. Nah, masalahnya adalah kenapa emasnya tidak berlanjut mengalami kenaikan. Tentunya hal ini juga diakui oleh beberapa pengamat. Hal yang mengejutkan tapi tidak akan mendobrak apapun karena fokus market adalah kepada pasar tenaga kerja dan itu jauh lebih penting untuk saat ini. Tapi hati-hati. Lembaga pemeriksaan lainnya, S&P dan juga Moody's kemungkinan bisa saja bertindak serupa. Kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan tindakan selanjutnya adalah investor akan berlarian ke pasar safe haven dan ada beberapa opsinya, yaitu emas atau dolar atau bahkan Japanese yen. Kalau itu yang terjadi, Japanese yen berarti USD Japanese yen akan mengalami penurunan. Karena Japanese yen sendiri akan relatif menguat. Dan tentunya kita akan melihat apakah emas akan bergerak searah dengan dolar atau tidak. Tapi itu masih cukup tidak ada waktu yang relatif signifikan karena kita masih harus menanti data ekonomi. So, fokus saya lebih kepada data ekonomi terlebih dulu, yaitu data ADP Employment. Nah, terkait dengan Fed Speaker, tadi malam pernyataannya cukup dovish, teman-teman. Ada dua figur di sini, Austin Goolsbee, yaitu Presiden Fed dari Chicago, dan juga Raphael Bostic. Raphael Bostic tahun lalu memang sebagai pemilih dalam FOMC meeting. Tapi tahun ini dia bertindak di luar voter, sehingga kemungkinan pernyataannya tidak terlalu digubris. Tapi pernyataan ini adalah memberikan kisi-kisi yang seharusnya itu bisa saja menjadi rujukan juga oleh Fed. Dalam hal ini, keduanya relatif setuju bahwa inflasi memang relatif tinggi, tapi keduanya juga setuju bahwa ada progres yang dibuat dari kebijakan Fed selama ini. Artinya, bahkan Bostic pun melihat ada potensi risiko yang cukup tinggi kalau ternyata Fed terlalu mengetatkan kebijakannya. Dan ini berarti kondisinya adalah dia kecenderungannya tidak mendukung untuk kenaikan lebih lanjut. Kecuali kalau memang ternyata didapatkan apa yang terjadi pada inflasi yang sedang turun-turunnya sampai level 3%, kemudian berhenti, maka dia sangat setuju untuk dipertimbangkan kenaikan kembali. Tapi selama itu tidak terjadi, dan dia melihat ada progres yang cukup bagus dari penurunan inflasi, maka dia tidak sepakat untuk kenaikan suku bunga. Tapi tentang pemangkasan suku bunga, mereka berdua juga sepakat tidak akan terjadi sampai at least mungkin di pertengahan tahun 2024. Ya, dari BOJ Minutes, ya ini adalah pengulangan. Lagi-lagi rangkuman dari pertemuan BOJ yang sangat membingungkan market kemarin. Karena kita sempat lihat USD Japanese Yen ditekan turun, lalu kemudian swing high yang cukup tinggi, dan akhirnya kembali ke titik 141. Dan bahkan kali ini sudah berada 142 dan 143. Oke, mengingat dengan apa yang dilakukan atau yang diputuskan, mayoritas dari pejabat BOJ setuju bahwa tidak ada atau belum saatnya untuk melupakan ataupun merubah kebijakan longgar saat ini. Tapi mereka juga menyoroti ada perpecahan di sini antara harus melihat terkait dengan program yield curve control, ada juga yang menganggap belum waktunya untuk dirubah. Tapi itulah keputusan dari BOJ kemarin yang mencerminkan keputusan bersama, yaitu dengan melakukan tindakan fleksibel terhadap yield curve control. Ya, Uchida baru-baru saja memberikan rekomendasi bahwa mereka bisa saja melakukan ataupun mengintervensi pasar obligasi dengan catatan kalau yield-nya itu naik ke level 1%. Jadi selama dia tidak naik ke level 1%, mereka tidak akan melakukan apapun. Well, kita tinggal tunggu saja. Apakah akan ada perubahan spesifik kalau ternyata data Amerikanya relatif lebih lemah? Karena beberapa kali terlihat setiap data Amerika relatif lebih lemah, kemudian ada gebrakan dovish dari para pejabat Fed, USD Japanese Yen ikut terbantu turun, dan saya rasa mungkin intervensi tersembunyi ada di dalamnya, dan mereka memanfaatkan betul-betul momentum tersebut. Sementara untuk intervensi yang disebut sebagai terkoordinasi, sepertinya saya curiga belum akan dilakukan kecuali USD Japanese Yen muncul ke level 145 atau bahkan 147. Cukup menarik ya. Tapi yang jelas nanti malam merupakan salah satu trigger. Apakah nantinya dolar akan kembali menguat atau justru tertekan turun?
Proyeksi suku bunga BOE untuk besok kurang lebih Deutsche Bank melihat ada potensi kenaikannya adalah 25 basis point. Terlepas dari itu, ada kemungkinan juga untuk kenaikan 50 basis point, tapi kalau kita lihat lagi-lagi CPI yang kembali turun ke 7,9% membuat tekanan terhadap Bank of England dalam hal ini adalah Bailey relatif berkurang. Jadi kita mungkin melihat kenaikan hanya sekitar 25 basis point. Terjadi kejutan apa tidak? Menurut saya tidak akan terjadi kejutan karena kita tidak ada data ekonomi yang menunjang untuk kejutan tersebut. Pertemuan terakhir, mengapa dilakukan kenaikan secara menunjukkan 50 basis point itu dikarenakan CPI-nya sempat bertahan di 8,7%. Tapi bulan terakhir yang terbaru CPI sudah berada di 7,9%, sehingga kemungkinan data inflasi ini yang membuat kisaran 25 basis point sudah ada di depan mata. Itulah yang disebut dengan close call yang kemungkinan akan terlihat besok. Nah, Deutsche Bank sendiri melihat di luar keputusan besok ada kemungkinan 2 kali kenaikan tersisa sebanyak 25 basis point, dan itu berarti membuat mungkin saja BOE menyamakan apa yang terjadi pada Fed dengan tingkat suku bunga yang sampai saat ini berada di 5,5%. Nah, kemudian Deutsche Bank juga melihat ada potensi pemangkasan diperkirakan bisa dimulai di kuartal kedua tahun 2024. Nah, ini berarti bola bergulir panas dan semua data ekonomi akan menjadi sensitif untuk pergerakan market. Saya akan sedikit mengabaikan apa yang dilakukan oleh Fitch tadi pagi, tapi juga tidak bisa mengabaikan dan menutup mata terkait dengan potensi lanjutan. Apakah nantinya lembaga pemeringkat lain, S&P ataupun Moody's melakukan hal serupa apa tidak? Yang jelas, selama bola bergulir dan kita masih tetap bisa melihat potensi tersebut terjadi sewaktu-waktu di minggu ini yang tidak berjauhan. Dan ADP, lalu kemudian NFP, itulah figur utama dari data ekonomi. Saya rasa saya akan terus berpegangan kepada kedua data tersebut.